Shalom. Seluruh Parhalado menyampaikan selamat Jumat Agung bagi seluruh jemaat HKBP Seresot Tanjung Priuk. Panggilan beribadah. Jemaat yang dikasihi Kristus, di tengah suasana pandemi COVID-19, kita tiba pada ibadah peringatan hari kematian Tuhan Yesus. 1 tahun, 1 bulan kita menghadapi pandemi ini. Banyak yang telah meninggal terpapar oleh COVID ini. Tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tetapi hanya Yesus yang rela mati untuk orang berdosa. Itulah yang kita syukuri hari ini. Yesus ditangkap dan dihukum bukan karena dosanya. Rela berkorban menyerahkan nyawanya hingga disalib di Golgota. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Karena itu, marilah kita bersyukur kepada-Nya, memuji nama-Nya, kita nyanyikan Silang Nabadiai. Dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lainnya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, hanya oleh karena kasih-Mu kepada orang berdosa ini, ajarlah kami selalu mengingat Tuhan yang mati di kayu salib untuk keselamatan kami. Tuhanlah pelindung kami terhadap murka dan hukum Bapa. Ampunilah dosa kami melalui Roh Kudus.
Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi, agar kami dapat mengikuti Tuhan yang hidup dan yang berkuasa bersama Allah Bapa dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang tertulis dalam Ibrani pasal 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa kita, saat ini kita berdiri menghadap Tuhan. Lihatlah salib Yesus sembari kita merenungkan kelemahan dan kealpahan kita atas kehendak-Nya dalam segala perbuatan kita. Marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang tersalib karena dosa kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Oh Tuhan Yesus, domba Allah yang menanggung dosa kami, Engkau telah datang menebus kami, menebus dan berkasih dan mengaruniakan kehidupan kepada kami. Namun hati kami kadang terjebak pada iri hati dan dendam, membalas kejahatan dengan kejahatan. Padahal firman-Mu mengatakan, supaya kami mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ingatkanlah kami senantiasa akan pengorbanan-Mu bagi kami, supaya kami dikuatkan untuk melakukan kehendak-Mu
Karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada peringatan hari kematian Tuhan Yesus hari ini, yang tertulis dari Mazmur 22 ayat 2 sampai ayat 12. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya, dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, cela bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, Engkau membuat aku aman pada dada ibuku.
Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat, dan tidak ada yang menolong. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oh
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam perayaan Jumat Agung pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai dengan 49. Saya akan bacakan untuk kita. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mungkin sebagian di antara kita masih mengingat lagu yang berjudul Desember Kelabu. Dikisahkan dalam lagu itu tentang sepasang kekasih yang sudah lama menjalin hubungan, namun harus berakhir dengan pahit dan mereka putus serta berpisah. Kenangan yang sangat memilukan hati karena sebelumnya mereka sudah saling menyayangi, dan itu terjadi di suatu malam di bulan Desember, sehingga diberilah judul lagu itu Desember Kelabu untuk menggambarkan apa yang terjadi pada bulan Desember itu. Lalu bagaimana dengan Jumat Agung yang kita kenang hari ini? Bila mengikuti logika, maka sejatinya di Jumat Agung ada suatu peristiwa yang membuat kita kagum, takjub, gembira, karena ada sesuatu yang spesial yang mendatangkan kebaikan, sesuatu yang luar biasa atau sesuatu yang agung. Dalam bahasa Inggris disebut dengan Good Friday. Harusnya hari Jumat yang baik. Kira-kira seperti itulah maksudnya. Nyatanya tidak. Pada Jumat Agung justru kita diingatkan akan suatu kejadian tragis dan sadis yang sangat memilukan dan menyayat hati lebih dari 2000 tahun yang lalu, yakni penyaliban Yesus Kristus di Bukit Golgota yang disebut dengan Bukit Tengkorak. Mungkin kita bertanya, kenapa justru disebut Jumat Agung? Kenapa bukan Jumat Berkabung atau Jumat Malang atau Jumat Durhaka? Terlebih karena tindakan keji kepada seseorang yang bernama Yesus Kristus yang sepanjang hidupnya selalu berbuat baik, penuh kasih, mengajar dengan hikmat dan wibawa, dan tidak pernah ada sedikit pun dari hidupnya, dari tutur katanya yang mencelakakan dan menyusahkan orang lain. Justru ibarat air susu dibalas dengan air tuba, atau seperti malin kundang yang mengusir ibu kandungnya sendiri. Itulah yang diperbuat kepadanya, padahal dia adalah orang yang begitu mengasihi setiap yang datang kepadanya. Namun melalui nas khotbah ini kita akan menemukan jawaban, sehingga pantaslah disebut hari ini Jumat Agung, supaya tidak membuat kita bersedih ketika mengenang atau mengingat penderitaan, kesengsaraan, dan kematian yang ditimpakan kepada Yesus Kristus. Sebab di balik kematian Yesus itu sesungguhnya ada peristiwa yang memberikan makna yang agung kepada kita, yang menjadi tonggak sejarah atau membuka lembaran
yang baru dalam perjalanan hidup manusia di dunia ini. Yang pertama, di dalam firman Tuhan tadi sangat jelas dikatakan tabir bait suci terbelah dua. Seorang ahli perjanjian baru asal Prancis yang bernama Pierre Benoit dalam salah satu penjelasannya menyebutkan bahwa tabir di bait suci terbuat dari bahan-bahan yang sangat berat dan lebih kuat dibandingkan dengan kain tenda-tenda yang sering dipakai oleh suku-suku bangsa ketika mereka hidup nomaden atau hidup di padang gurun atau di hutan belantara. Selain itu, tabir itu begitu tinggi mengikuti tingginya bait Allah. Namun pada peristiwa kematian Yesus di Jumat Agung, tabir itu terbelah dua. Sanggupkah seseorang atau beberapa orang untuk melakukan dan membelahnya dalam waktu yang sekejap? Dan sempatkah orang-orang lain termasuk umat Yahudi pada waktu itu untuk membelahnya, sementara hati dan pikiran mereka justru tertuju kepada Yesus yang disalibkan di bukit Golgota? Terbelahnya tabir itu hanya bisa terjadi karena kekuatan di luar dari kemampuan manusia. Dan itulah yang dikatakan oleh firman Allah, karena tangan Allah semata. Dan apa maksudnya sehingga tabir di bait suci itu terbelah dua? Maksudnya itu adalah bahwa tabir itu telah menyingkapkan tempat yang maha kudus di dalam bait Allah. Sehingga apa? Sehingga semua umat bisa melihat dan bisa memasuki tempat yang maha kudus bila datang ke bait Allah. Artinya Allah telah membukakan dirinya untuk dijumpai dan dihampiri oleh siapapun tanpa melihat latar belakang dan kondisinya. Bahkan Allah sendiri telah datang ke dunia ini melalui Yesus Kristus untuk menjumpai umatnya yang berdosa. Allah mau menderita, Allah mau dicabik-cabik dirinya untuk memberikan kelegaan dan ketenangan atau kedamaian hati kepada umatnya. Itulah makna sejati dari keselamatan Allah. Allah kita bukan Allah yang tersembunyi atau Allah yang sangat jauh dari hadapan kita. Tetapi Allah kita adalah Allah yang telah bersama-sama dengan kita. Itulah yang arti daripada Immanuel, Allah bersertamu, Allah bersama-sama denganmu. Karena itu jangan pernah takut akan peristiwa apapun di tengah-tengah kehidupanmu. Yang kedua adalah Yesus menyerahkan nyawanya. Tentulah kita sepakat bahwa Yesus memang telah meninggalkan pengajaran atau kenangan yang indah bagi umat manusia tentang arti sebuah kasih dan pengorbanan. Namun bukan hanya itu yang hendak kita ingat dari Tuhan Yesus yang mati tergantung di kayu salib. Tetapi menjelang kematiannya itu, Dia memberikan satu contoh, bahkan satu keyakinan, peneguhan kepada kita. Dikatakan tadi di ayat 46, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ini memberikan arti bahwa hidup Yesus sepenuhnya adalah hidup di dalam penyerahan kepada Allah Bapa. Setiap detik dari kehidupannya Yesus selalu berjalan di dalam genggaman atau di dalam tuntunan atau di dalam perlindungan dari Tuhan Allah Bapa. Karena itu sesaat menjelang kematiannya Dia pun melakukan penyerahan diri yang sepenuhnya kepada Tuhan Allah. Tidak ada bagian di dalam hidup Yesus yang tidak di dalam penyerahan kepada Tuhan Allah. Ini yang menjadi teladan, ini yang hendaknya kita pegang di dalam kehidupan kita. Yesus tidak takut, Yesus tidak khawatir. Walaupun kematian sudah begitu dekat kepadanya, yang paling baik adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan Allah. Meskipun penderitaan, meskipun kesusahan yang sangat hebat, yang sangat berat dialaminya, tetapi Ia menjalaninya. Ia tidak bersungut-sungut. Ia tidak mengeluarkan kata-kata makian atau kata-kata yang membuat dia berdosa. Tetapi satu hal yang dilakukannya adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan Allah. Ini sepatutnya saudara-saudaraku menjadi pegangan teladan bagi kita di tengah-tengah berbagai ancaman, kesulitan, persoalan yang menghimpit
di dalam hidup kita, di berbagai usaha rencana kita, bukan bersungut-sungut atau marah-marah, namun berserah sepenuhnya kepada Tuhan Allah. Karena baik hidup, baik mati, keseluruhan hidup kita, nyawa kita, jiwa kita, tubuh kita ini adalah di dalam kuasa Tuhan Allah. Langkah-langkah kehidupan kita selanjutnya hendaknya kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan Allah, supaya Tuhanlah yang menentukan kehendaknya. Kita ingat di dalam Yeremia dikatakan bahwa rancangan yang terbaik yang mendatangkan damai sejahtera itulah yang disediakan Tuhan bagi kita. Karena itu kita boleh melakukan segala sesuatu, kita boleh menghadapi segala sesuatu, tetapi penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan Allah. Dan yang ketiga adalah sungguh orang ini adalah orang benar. Ada banyak orang yang menyaksikan peristiwa ini, namun tidak dapat berbuat apa-apa atas penyiksaan yang dilakukan para prajurit kepada Tuhan Yesus. Bahkan ketika Tuhan Yesus mati, para murid bahkan orang-orang yang selama dekat dengan Tuhan Yesus pulang begitu saja tanpa berpikir bagaimana kuburan Tuhan Yesus. Namun yang justru kita lihat ada satu mujizat. Kepala pasukan atau kepala prajurit yang mengeksekusi hukuman kepada Yesus, justru dikatakan di dalam firman Tuhan memuliakan Allah dengan memberi kesaksian yang mengherankan. Setelah Yesus berseru nyaring dan menyerahkan nyawanya kepada Allah, kepala prajurit itu berkata, sungguh orang ini adalah orang benar. Umumnya kita lihat adalah bahwa banyak orang merasakan kepuasan bila ia sudah membuat lawannya terjatuh, atau bila ia melihat musuhnya sudah terkapar, maka ia bisa menyombongkan dirinya atas keberhasilannya untuk mengalahkan atau untuk menaklukkan musuhnya. Kita lihat di dalam nats kita, kepala prajurit justru memberikan satu contoh yang sebaliknya. Dia mengatakan sungguh orang ini adalah orang benar. Ini berarti bahwa iman yang benar bukan saja pada kejadian-kejadian yang mencengangkan, yang spektakuler atau yang membuat kita bersorak-sorak, bertempuk gempita di dalam kehidupan kita. Tetapi iman yang benar adalah mengaminkan firman Allah dan meyakininya sebagai suatu kebenaran yang mutlak dari Allah. Hidup orang benar tidak didasarkan pada kesuksesan dan keberuntungan semata, tetapi terlebih adalah pada kesadaran akan karya keselamatan di dalam kehidupan kita. Karenanya saudara-saudaraku, marilah kita menaikkan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena Ia telah menyerahkan keseluruhan hidupnya untuk menjadi keselamatan, kebenaran dan kehidupan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan satu pegangan yang kuat bagi kami, supaya kami menjadi pengikut Yesus Kristus yang setia. Yesus telah menyerahkan seluruh hidupnya kepadamu sebagai satu jalan bagi kami, supaya kami juga bersama-sama dengan Tuhan Allah, baik hidup di dunia ini, baik untuk selama-lamanya. Biarlah di perayaan Jumat Agung ini hati kami semakin diteguhkan bahwa keseluruhan hidup kami adalah di dalam perlindungan dan tuntunan Allah. Jadilah kehendak-Mu bagi kami. Amin. Kita bernyanyi dan kita mengumpulkan persembahan untuk Tuhan. Yesus sedang menebus aku, Sinai tolong aku, ku
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu bapa kepada anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai, karena anak-Mu yang tunggal Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina dan disesah, hingga disalibkan dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut, dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematiannya kami didamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia, terima kasih kepadamu dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu yang Engkau tebus dan yang Engkau satukan. Teguhkan bagi kami keampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan. Kuduskan kami agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di surga. Salibkan kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di surga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untuk-Mu. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Dan jangan biarkan kami terpisah dari sisi-Mu. Sertai dan persatukanlah Engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepadamu, agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertailah seluruh anggota jemaat-Mu yang memberitakan kasih dan jalan kehidupan yang Engkau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati ataupun hidup, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatkanlah kami di dalam kemuliaan-Mu, dan bawalah kami ke dalam kesentosaan bersama dengan Allah di surga. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Berangkatlah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.